Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten anak-anakku, pripun pawartanipun? Rahayu. Mudah-mudahan anak-anakku santri SD Antawirya yang berada di rumah tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalankan ibadah puasa hingga akhir Ramadan nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku santri SD Antawirya yang berbahagia, tidak terasa bertepatan pada sore hari ini kita sudah berada di hari ke-15 bulan Ramadan. Itu artinya kita sudah mencapai setengah perjalanan di bulan suci ini, anak-anak. Kita sudah melaksanakan puasa selama 15 hari Ramadan. Bagaimana perasaannya? Senang atau sedih? Tentunya kita semua turut senang dan berbahagia, nggih, karena Allah Subhanahu wa taala melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita sehingga kita dapat merasakan, kita dapat menjalani ibadah di bulan Ramadan ini. Bagaimana tidak? Sedikit saja ibadah yang kita lakukan itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di samping itu ada sedihnya, anak-anak. Itu artinya kesempatan kita melakukan amalan-amalan ibadah yang pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah hanya tinggal 15 hari lagi, sekitar 2 mingguan. Nah, itu waktu yang sedikit sekali. Oleh sebab itu, anak-anakku, mumpung masih ada kesempatan, mari kita bersama-sama berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan amalan-amalan solih di 15 hari terakhir bulan Ramadan ini. Ustazah, aku sudah melakukan amalan solih, sudah puasa full dari mulai pagi sampai maghrib. Hebat anak-anakku, pintar sekali. Namun anak-anak, ingat, kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan itu tidak hanya satu saja, tapi banyak sekali. Salah satunya adalah contohnya kita bersedekah atau mengeluarkan zakat fitrah yang akan Ustazah bahas pada kesempatan hari ini, yakni di Madrasah Ramadan sore hari ini tentang zakat fitrah dan keutamaannya. Namun sebelum Ustazah bahas lebih lanjut tentang zakat fitrah, Ustazah akan sedikit bercerita tentang awal mula disyariatkannya zakat. Dahulu pada zaman Rasulullah SAW, zakat sudah disyariatkan kepada nabi sebelum Nabi Muhammad. Namun ada perbedaan ketika disyariatkan kepada nabi-nabi dan juga ada Nabi Muhammad. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan zakat kepada Nabi Muhammad, itu melalui 2 fase. Fase yang pertama adalah fase di mana ketika di kota Mekah, yaitu sebelum Nabi Muhammad hijrah. Fase yang kedua adalah fase ketika di kota Madinah, yakni ini sesudah Nabi Muhammad hijrah. Untuk fase yang pertama ini adalah ketika di kota Mekah. Di sini sudah ada ketentuan untuk mengeluarkan zakat, namun tidak ada penjelasan yang lebih terperinci tentang zakat, seperti waktu berzakat, siapa saja yang harus mengeluarkan zakat, besar zakatnya itu berapa, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 20, Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Hanya itu saja, belum ada ketentuan yang lebih terperinci. Lain halnya dengan fase yang kedua. Fase yang kedua ini Nabi Muhammad sudah hijrah ke Madinah. Nah, di kota Madinah ini ketentuan zakat sudah lebih diperinci dari mulai waktu, hukumnya, siapa saja yang harus mengeluarkan, dan lain sebagainya.
Di sini kita baru mengetahui asal mula disyariatkannya zakat hingga yang saat ini kita tunaikan. Yang akan lebih lanjut Ustazah bahas. Yang pertama adalah pengertian zakat. Nah, ada yang tahu anak-anak? Apa itu zakat Ustazah? Apa sih artinya zakat? Nah, di rumah ada yang tahu? Mungkin anak-anakku yang kelas 1, kelas 2 masih bertanya-tanya, apa sih zakat itu? Biasanya itu zakat berhubungan dengan beras. Nah, seperti itu. Anak-anakku, zakat fitrah dapat diartikan sebagai membersihkan diri kita dari dosa serta mensucikan harta kita, harta yang kita miliki. Karena harta manusia ada sebagian hak orang lain di dalamnya. Nah, dengan kita mengeluarkan zakat ini kita dapat membersihkan diri kita dari dosa dan juga mensucikan harta kita. Lalu pengertian yang sesungguhnya itu apa sih zakat fitrah? Kita bahas hari ini. Zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau makanan pokok lainnya yang akan dikumpulkan diamil zakat. Atau amil zakat itu adalah orang yang bertugas mengumpulkan dan membagi zakat yang selanjutnya akan dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Hukum zakat fitrah itu adalah wajib bagi setiap muslim yang dikeluarkan 1 kali selama 1 tahun. Nah, dalam 1 tahun hanya 1 kali dikeluarkan. Beda dengan sedekah-sedekah yang lainnya atau zakat-zakat yang lainnya. Kalau zakat fitrah itu hanya 1 kali dalam 1 tahun dengan ketentuan-ketentuan yang akan Ustazah bahas hari ini. Nah, di sini siapa sajakah yang wajib membayar zakat dengan syarat? Yang pertama, beragama Islam. Orang yang beragama Islam wajib untuk membayarkan zakat. Yang kedua adalah orang yang menemui 2 waktu di antara bulan Ramadan dan bulan Syawal, walaupun hanya sesaat saja. Yang ketiga adalah orang yang mempunyai harta lebih daripada kebutuhannya sehari-hari untuk mencukupi dirinya sendiri dan juga untuk keluarganya. Jadi orang yang mempunyai harta lebih itu wajib untuk membayarkan zakat. Namun anak-anakku, zakat itu ada yang wajib dan juga ada yang tidak wajib. Orang-orang yang tidak wajib untuk membayar zakat adalah yang pertama, orang yang meninggal sebelum terbenam matahari pada akhir Ramadan. Contohnya ada orang yang meninggal waktu jam 3 sore itu di akhir bulan Ramadan, hari terakhir kita puasa. Meninggalnya jam 3 sore. Nah, orang ini tidak wajib untuk membayarkan zakat. Yang kedua adalah bayi yang dilahirkan setelah terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan. Contohnya ada bayi yang lahir pas waktu malam takbiran, sekitar jam 7 malam atau setelah habis maghrib. Nah, bayi ini tidak wajib untuk membayarkan zakat. Yang ketiga adalah orang yang baru memeluk Islam atau orang yang baru masuk Islam. Sebelumnya itu agamanya selain Islam. Nah, pada waktu malam takbiran, nah Masya Allah, ini masuk Islam. Lalu setelah orang itu resmi jadi umat Islam, orang ini tidak wajib untuk membayarkan zakat. Yang terpenting adalah batasannya itu setelah terbenam matahari, atau biasanya batasnya itu sekitar maghrib ke atas gitu. Anak-anakku, berapa sih Ustazah yang harus dikeluarkan? Bayar zakat itu berapa? Berasnya itu berapa? Sekitar berapa? Nah, ada yang tanya seperti itu. Besar zakat yang harus kita keluarkan adalah 1 sok, atau sama dengan 2,5 kg
atau 3, liter beras atau bahan makanan pokok lainnya, seperti contohnya gandum, sagu, kurma atau kismis kalau di Arab seperti itu. Nah, yang penting sesuai dengan yang dikonsumsi orang-orang sehari-harinya. Nah, bahan makanan pokok pada zaman Rasulullah itu, kalau zaman Rasulullah itu bahan makanan pokoknya berupa gandum. Jadi kalau zaman dahulu dianjurkan untuk membayar zakatnya berupa gandum atau kurma, seperti itu. Lain halnya lagi dengan kita yang berada di negara Indonesia, karena makanan pokok kita adalah nasi dan bahan dasar nasi adalah beras, jadi kita dianjurkan untuk membayar zakat berupa beras. Lain halnya juga ketika kita berada di Indonesia bagian timur, daerah Papua. Nah, di sini karena di daerah Papua itu makanan pokoknya adalah sagu, jadi dianjurkan untuk membayar zakat berupa sagu. Seperti itu. Lalu ada yang tanya, apabila zakatnya digantikan dengan beras Ustazah, boleh apa enggak? Nah, boleh anak-anak. Jadi membayar zakat berupa uang itu boleh, namun harus dengan ketentuan seharga makanan pokok 2,5 kg atau 3,5 liter, seperti itu. Terus kapan Ustazah waktu membayar zakat? Apakah hari ini boleh? Waktu untuk membayar zakat anak-anakku adalah mulai dari saat awal bulan Ramadan hingga pagi menjelang sholat Idul Fitri. Panjang sekali, ada 30 hari, okay? Hal ini yang menjadi pembeda dari zakat fitrah dengan zakat-zakat yang lainnya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulatun, wa man addaha ba'da sholati fahiya zakatun minas shadaqat." Barang siapa yang menunaikan zakat atau membayarkan zakat sebelum sholat Idul Fitri, maka zakatnya diterima. Dan barang siapa yang membayarkan zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri, hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah. Jadi batasannya adalah sholat Idul Fitri. Ketika sudah sholat Idul Fitri, itu hanya dianggap sebagai sedekah kita seperti biasanya, seperti kita memberi teman, berbagi jajan, berbagi makanan, dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi amalannya bukan zakat fitrah lagi, hanya sekedar sedekah atau sodako. Nah, anak-anak, dalam hal ini hati-hati, jangan sampai lupa untuk membayarkan zakat fitrah sebelum sholat Idul Fitri. Selanjutnya, setelah kita membayar zakat, di sini ada beberapa orang atau golongan-golongan yang berhak untuk menerima zakat fitrah. Orang yang berhak menerima zakat fitrah ini disebut mustahik. Ada 8 golongan, banyak sekali ya. Ada 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat. Akan Ustazah bahas. Yang pertama, golongan yang pertama adalah golongan fakir. Siapakah golongan fakir Ustazah? Golongan fakir itu adalah golongan orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki harta dan juga tenaga untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan juga kebutuhan keluarganya. Jadi orang ini betul-betul tidak mempunyai harta dan juga tenaga. Jadi hanya di rumah saja, mengandalkan diberikan santunan, mengandalkan diberikan belas kasihan dari orang lain. Itu adalah fakir. Yang kedua adalah golongan miskin. Nah, miskin di sini adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan, memiliki penghasilan, namun
tidak dapat memenuhi kebutuhannya, kebutuhan keluarganya, juga kebutuhan dirinya sendiri. Jadi hidupnya serba kekurangan meskipun itu punya pekerjaan. Nah, itu. Golongan yang ketiga adalah amil. Golongan ini adalah orang-orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan zakat dan juga membagi zakat. Orang ini biasanya berada di masjid-masjid dekat rumah anak-anak sekalian. Biasanya di masjid sekitar. Itu amil zakat. Bukan kita membayarnya di masjid, tetapi kita membayarnya di amil. Itu amil itu adalah orang-orang yang bertugas untuk mengumpulkan dan membagi zakat. Golongan yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk Islam. Jadi orang tersebut sebelumnya adalah agama lain, Kristiani, Konghucu, atau Buddha. Nah, dalam hal ini ketika dia sudah masuk Islam, dia golongan yang berhak untuk menerima zakat fitrah. Golongan yang kelima adalah budak. Kalau zamannya Rasulullah dahulu itu ada yang disebut budak. Budak itu adalah orang yang di dalam tekanan majikannya. Nah, di sini orang yang bekerja tetapi disiksa, tidak diberi upah, tidak diberi makan, ini namanya budak. Tapi untuk zaman sekarang alhamdulillah sudah tidak ada anak-anak. Namun untuk golongan ini wajib dan berhak untuk menerima zakat fitrah. Golongan yang keenam adalah ghorim. Ghorim itu adalah orang yang sedang dalam keadaan terlilit hutang. Jadi orang ini banyak sekali hutangnya sehingga tidak mampu untuk membayar. Nah, orang ini berhak untuk menerima zakat fitrah. Golongan yang ketujuh. Golongan yang ketujuh adalah sabilillah. Sabilillah itu adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Kalau zaman dulu, zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berjuangnya melalui perang melawan orang kafir. Namun kalau untuk zaman sekarang karena sudah tidak ada perang, jadi digantikan dengan orang-orang yang melestarikan ilmu agama. Seperti contohnya adalah orang-orang guru-guru kita, guru-guru TPQ kita, guru-guru Al-Quran kita. Nah, ini termasuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah untuk zaman sekarang. Golongan yang terakhir adalah golongan ke-8. Golongan itu disebut Ibnu Sabil, yaitu orang-orang yang sedang dalam perjalanan jauh namun tujuannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tujuannya tidak untuk buruk, tidak untuk maksiat. Gitu. Selanjutnya kita sudah mengetahui pengertian, kita sudah mengetahui besaran dan juga waktu. Sekarang tata caranya. Ada yang sudah tahu bagaimana tata cara membayar zakat? Biasanya kalau untuk anak-anakku yang sudah besar, yang kelas 5, kelas 6 mungkin tahu nggih tata cara bagaimana membayarkan zakat, niatnya dan lain sebagainya. Kalau untuk anak-anakku yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 mungkin masih belajar dan biasanya masih diwakilkan oleh orang tuanya. Nah, di sini Ustazah akan membahas, kita akan pelajari bersama-sama. Dalam menunaikan zakat fitrah harus diawali dengan yang pertama, niat di dalam hati. Niat dalam hati kita untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk orang-orang yang membutuhkan. Yang pertama adalah kita membaca niat untuk berzakat. Ada yang sudah bisa? Kita baca bersama-sama nggih. Niat untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Selanjutnya setelah kita membaca niat, baru kita antarkan zakat fitrah ke amil zakat, atau bisa langsung diantarkan ke orang-orang yang membutuhkan, dan atau 8 orang tadi, 8 golongan, ya.
Nah, setelah kita mempelajari semuanya, ada yang tanya, Ustazah, kenapa kok kita harus mengeluarkan zakat fitrah? Kok ente-entei ini, ente-entei hartaku? Anak-anakku, bukan seperti itu anak-anak. Jadi semakin banyak kita bersedekah, semakin banyak pahala dan juga rezeki kita. Di sini zakat fitrah itu merupakan penyempurna puasa di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan kita ada beberapa keutamaan zakat. Yang pertama, yakni dengan mengeluarkan zakat fitrah dapat membersihkan diri kita dari dosa-dosa serta menyempurnakan ibadah puasa kita yang telah kita jalankan selama 1 bulan penuh. Kalau kita menjalankan puasa 1 bulan penuh tetapi tidak membayarkan zakat, naudzubillah, eman anak-anak nggih. Jadi puasanya tidak sempurna, seperti itu. Nah, selama ibadah puasa ini kita juga sering sekali melakukan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang itu tidak disengaja ataupun yang kita sengaja. Misalkan pas ketika waktu tadarus kita ece-ecean sama teman. Selanjutnya pas di rumah kita tidak sengaja membentak orang tua. Nah, ini dengan membayarkan zakat kita dapat membersihkan diri kita, membersihkan hati kita untuk lebih baik lagi dan juga sebagai penyempurna amal ibadah kita, amal perbuatan kita. Yang kedua, keutamaan yang kedua adalah zakat sebagai wujud kepedulian kita terhadap sesama muslim, khususnya saudara-saudara kita termasuk orang-orang fakir miskin yang memang betul-betul membutuhkan bantuan kita. Jadi agar mereka juga bisa merasakan sebagian harta yang kita miliki, karena ingat, sebagian harta kita ada hak orang lain di dalamnya. Dengan menyalurkan zakat fitrah, insya Allah akan meringankan beban saudara-saudara kita yang kekurangan. Seperti itu anak-anakku. Jadi jangan lupa untuk membayarkan zakatnya. Gitu. Anak-anakku sekalian, dengan kita membayarkan zakat, insya Allah mudah-mudahan kita semua dimampukan untuk membayar zakat fitrah pada tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya, sehingga harta kita, harta keluarga kita bersih dan menjadi ladang pahala untuk kita semua, terutama di bulan suci Ramadan ini. Mari anak-anakku segera tunaikan zakat fitrah dan tetap berlomba-lomba dalam kebaikan. Apalagi kesempatan kita untuk melipat gandakan pahala hanya tinggal 15 hari lagi atau 2 minggu. Nah, jadi kita gunakan waktu dan tenaga kita semaksimal mungkin untuk melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Kiranya itu dari Ustazah, semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.